Oke, Kakak buka yuk praktikum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini praktikum tentang kapasitas dan stabilitas emosi. Nah, jadi hari ini kan bahan yang digunain itu tadi ada minyak, aqua, sama kuning telur sama telur. Tapi telurnya itu dipisahin bagian putih sama kuningnya. Nah, langsung bae, Dek. Nah, jadi yang pertama itu kita buat minyaknya dulu ya, Dek. Minyaknya itu dimasukin 50 ml ke dalam gelas beker yang 200 ml. Nah, sudah 50 ml. Dimasukin aqua ya, Dek. Sebanyak 100 ml. Nah, perlakuan yang kayak ini dibuat sebanyak 3 kali. Karena satu di antaranya itu adalah kontrol atau tanpa penambahan kuning telur. Nah, jadi ini kontrolnya ya, Dek. Nah, sementara yang sudah ditambahin dengan kuning telur itu terus diaduk jadinya gini. Yang sudah diaduk sama kuning telur ya. Nah, setelah diaduk kayak gini, dimasukin, Dek, ke dalam gelas ukur. Nah, dituang ke dalam gelas ukur 200 ml. Terus ini didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar. Nah, jadi ini kita diamin ya, Dek. Kita lanjut ke perlakuan yang ketiga, karena ini kan ini kontrolnya. Nah, yang berarti yang ketiga tuh yang ini. Kita panaskan ya, Dek. Jadi, kayak yang di modul yang nomor 7, lakukan hal yang sama seperti nomor 1-6. Tapi campurannya itu dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, jadi yang sudah dicampur tadi, yang kuning telur yang dicampur dengan minyak dan aqua tadi, yang ini nanti diletakkan di gelas beker yang lebih besar, kayak ini. Dek, ini diukur, Dek, ya.
Dek, ini diukur suhunya, tapi kan ini kan belum nyampe 80 derajat Celcius. Nah, sedangkan di modul tuh harus sampai suhu 80 derajat Celcius. Jadi kita nunggu suhunya nih nyampe 80 derajat Celcius dulu, baru kita tambahi sama masukin sama yang ini tadi, campuran minyak, telur sama air. Nah, Dek, sambil nunggu kita ke perlakuan tadi yang sudah 30 menit didiamkan pada suhu ruang. Nah, tadi alarmnya sudah bunyi karena sudah didiamkan selama 30 menit pada suhu ruang. Jadi kita tinggal catat hasil pengamatan. Dek, coba kamu amati dek ini dek. Tejingo ada sih meninilah terpisah warnanya. Dek. Ya, Kak, ada. Nah, kalian tahu enggak di atas ini apa, di bawah ini apa? Ini atas minyak. Atas minyak campur atas minyak, bawah air sama telur, Kak. Dek, jadi ya, Dek. Ini nih, coba lebih lagi. Nah, yang ini kan sampai sini ya, Dek. Ini nih sebenarnya yang sudah tercampur, Dek. Yang minyak, yang kuning telur, yang sama aquades tadi. Nah, sementara yang di atas ini tadi, ini kan kelihatan nggak, Dek, terpisahnya tuh di sini, nah. Kelihatan kan? Nah, yang di atasnya itu tuh yang belum tercampur. Nah, Dek, ini kan tadi lah terpisahkan ini. Nah, ini nih diukur volumenya. Fase atas sama yang fase bawah nih diukur volumenya itu berapa. Dek, kakak kasih tahu ini. Yang bawah 100 mili pas kan? Ini 105 ada? 110. 110 mili. Catat deh ya. Terus fase yang atas. Lima puluh ya? 50 mili. 160 kata iya 50 mili. 50 mili deh yang fase atas. Yang busanya udah usah dihitung. Nah, selesai perlakuan yang ini deh. Yuk kita balik lagi ke ini. Nah, ini kan tadi lah kakak ukur suhunya ternyata lah 80 derajat, Dek. Jadi
Nah, Dek, ini udah masuk deh ya campuran telur, minyak, dan yang lain sama yang air yang udah dipanasin tadi. Ditunggu nyampe 5 menit. Berarti tinggal 4 menit lagi. Dek, ini sudah deh 5 menit. Belum, sudah. Dek, kita masuk ke penjelasannya, Dek. Pembahasan. Nah, tadi kan Dek, ini kan tadi ada 3 perlakuan. Jadi, yang ini kontrol, yang ini yang didiamkan di suhu ruang, yang ini yang dipanaskan suhu 80 derajat Celcius. Jadi ya, Dek. Nah, kita lihat di sini yang kontrol, yang tanpa kuning telur. Nah, di sini ada yang bisa jawab, Dek. Sebenarnya kenapa kuning telur itu tuh bisa nyatuin minyak sama air? Ada yang bisa jawab nggak, Dek? Ada yang bisa jawab. Tadi kayaknya Aku, Kak. zat-zat itu. Kak, aku, Kak. Ada bilang pas respon. Ada yang bisa jawab. Siapa tadi? Kenapa air sama minyak itu tuh yang di sini nggak nyatu, sementara yang dikasih kuning telur itu tuh bisa nyatu.
Aku Kak, kalau menurut Itu aku namanya Kak, ada Lili Kak. Kalau menurut aku kuning telur tuh Kak mengandung lecitin. Nah, lecitin itu tuh terbentuk kayak emulsi Kak, terbentuk kayak emulsi yang ada dalam minyak dengan air. Jadi kuning telur tuh bisa nyatu dengan minyak dengan air gitu nah Kak. Nah, benar. Nanti dapat tambahan nilai ya. Nah, untuk Berliana tadi jawabannya tuh kurang tepat, Dek. Kuning telur itu memang ada protein, tetapi yang berperan sebagai si emulsinya tadi tuh tadi senyawa yang disebutin oleh Lili, namanya itu lecitin. Nah, jadi ya, Dek, di sini yang masuk terikot itu Muhammad Dewata, Muhammad Yusuf, Hani, Berliana, Nisa. Jadi nggak kelihatan videonya si Muhammad Yusuf sama Hani. Nah, balik lagi ke penjelasannya, Dek. Jadi, si minyak sama air tadi nggak bisa nyatu karena kan tadi nggak dikasih kuning telur, Dek. Karena ini kan kontrol. Nah, sementara, kalau yang kedua ini kan memang nyatu. Tapi beda, Dek. Kalau yang ini tuh, terbentuk emulsinya itu lebih stabil karena dia tuh didiamkan di suhu ruang kan. Sementara yang ini tadi dipanaskan. Nah, jadi kurang stabil karena dia tuh dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius tadi. Sementara sifat dari emulsi itu tuh sebenarnya stabilnya itu pada suhu 40 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari 70 derajat Celcius dia tuh nggak stabil, Dek. Ada yang ingin ditanyain nggak? Kak, boleh ulang lagi tidak? Apa? Ulang lagi penjelasannya. Nah, kayak ini ada. Sebenarnya yang dua ini nih, sama-sama bisa nyatu karena dikasih kuning telur. Nah, tapi bedanya yang dipanaskan, yang diletakkan di suhu ruang itu lebih stabil. Karena kalau yang ini kan dipanasin di suhu 80 derajat Celcius. Nah, sementara emulsi itu stabilnya tuh kayak di suhu 40 derajat Celcius lah. Nah, suhu ruang itu kan kisaran 23 sampai 25 kalau nggak salah. Nah, sementara yang tadi dipanasin 80 derajat Celcius, lebih dari 70 derajat Celcius kan. Nah, jadi kurang stabil. Karena dia tuh semakin tinggi suhunya, maka semakin tidak stabil. Karena emulsi itu tidak tahan pada suhu tinggi pada dasarnya. Ada yang ingin ditanyain nggak, Dek? Nah, terus kakak mau jelasin juga, tadi itu sebenarnya yang sudah dijelaskan oleh Adelia itu sudah benar, tapi lebih singkatnya, emulsi itu ada dua. Ada yang oil in water emulsion sama water in oil emulsion. Kalau misalnya water in oil emulsion, siapa yang bisa jawab? Kalau water in oil emulsion itu berarti lebih banyak minyak atau air? Minyak, Kak. Lebih banyak water air Kak. Minyaknya Kalau Kak, air yang in banyak. water. Minyak, Kak. Kalau water in oil lebih banyak water in oil, berarti lebih banyak air atau minyak? Minyak, Kak. Minyak. Banyak minyak, Kak. Oil, air dalam minyak. Benar, Minyak, Kak. minyak. Karena kan artinya water in oil itu air di dalam minyak. Berarti yang lebih banyak itu tuh senyawa, yang lebih banyak itu komposisi minyaknya. Sementara kalau misalnya oil in water, berarti kan minyak dalam air. Nah, berarti itu tuh airnya yang lebih banyak komposisinya. Nah, terus kita kan lagi ngomongin emulsi.
Nah, emulsi itu secara singkat bisa didefinisikan kayak hasil penggabungan antara minyak sama air. Nah, terus itu kan kalau emulsi itu kan minyak sama air. Nah, minyak sama air itu kan nggak bisa nyatu. Jadi perlu emulsifier. Nah, emulsifier itu ialah zat pengemulsi atau zat yang ditambahin supaya si minyak sama air tadi bisa nyatu. Namanya emulsifier. Jadi si lecithin tadi, kuning telur tadi berperan sebagai emulsifier. Sampai sini paham nggak, Dek? Ada yang mau ditanyain nggak? Paham, Kak. Jalan nggak? Nah, kakak lanjutin ya. Tadi kan ada emulsifier. Nah, proses dari si proses dari emulsi tadi itu disebut dengan emulsifikasi. Nah, ada di sini kakak mau tanya, tadi kan ada oil in water sama water in oil. Siapa yang bisa nyebutin contoh dari water in oil? Yang bisa nyebutin water in oil? Contohnya. Mentega. Kak. Aku Kak. Mentega. Ini sudah, yang lain. Mayones, Kak. Saya Biola. Boleh jawab, Dek. Ini sudah mentega, Kak. Apa, Dek? Mentega. Mentega itu terbuat dari apa? Water in oil. Water in oil, benar. Siapa lagi yang bisa jawab water in oil? Mayones, Kak. Siapa itu? Siapa itu Sultannya? Keju Kak. Iya, Kak Sultan. Siapa yang jawab susu tadi? Es krim, Kak. Keju Kak. Ya, sudah. Nah, terus yang oil in water, siapa yang bisa jawab? Kakak mau Toboroni, oil in water. Contoh oil in water. Apa, Kak? Contoh oil in water, Dek. Satu, Be. Oil in water. Ya, oil in water. Bentar ya. Lupa, Kak. Muhammad Dewata. Susu, Kak. Susu. Ya, benar. Muhammad Dewata. Ada lagi. Ya, Kak. Oil in water. Satu, Be. Sop. Sayur sop, Kak. Nah, sudah yang rangkum. Jadi, oil in water itu kan berarti lebih banyak air. Contohnya itu kayak susu, temannya tadi jawab, sama santan. Ada juga yang lain. Terus kalau misalnya water in oil itu, contohnya kayak mentega, margarin, terus bisa juga sabun, body lotion, deterjen. Nah, itu water in oil. Nah, dia sebagai contoh nih. Kalau misalnya baju kalian itu tuh keciprat oleh air jeruk. Nah, kalian tuh kan nguceknya tuh tinggal pakai air bae. Karena kan air jeruk itu tuh komposisinya tuh air bukan minyak kan. Nah, beda kalau misalnya kalian tuh kayak keciprat kuah lontong misalnya bajunya. Kuah lontong itu kan minyak kan. Jadi mesti pakai sabun atau deterjen karena sabun sama deterjen itu kan tadi contoh dari water in oil. Berarti sama-sama minyak kan? Berarti berarti si baju tadi yang kena kuah lontong tadi bisa bersih pakai sabun sama deterjen bukan pakai air karena si lontong tadi kan kuah lontong tadi kan ngandung minyak. Ada yang nak ditanyain enggak, Dek? Praktikumnya sudah selesai, Dek. Nah, ada yang nak ditanyain enggak? Nanti lampirannya kakak asistennya kirim ke grup. Sudah, Dek, ya? Nggak ada ditanyain lagi, kan?
Sudah ya, Dek. Berarti sudah pada tahu kan? Berarti praktikum kita hari ini selesai. Terima kasih semuanya. Kakak akhiri. Selamat sore.